Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dinyawadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Diah Novita Fardani selaku dosen pengampu mata kuliah SKI Asia Eropa dan teman-teman yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang peradaban dunia sebelum Islam. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu Vivi Nurul Ifaqo 3 digit terakhir 039, Aulia Nur Fadilah 047, Yuga Noviana 055, saya sendiri Muhammad Hanif Salam Makmun 063, dan yang terakhir Utari Revina Nur Hidayah 073. Pada materi kali ini terdapat 3 poin-poin. Yang pertama yaitu peradaban Romawi Timur sebelum Asia, yang kedua peradaban Persia, dan yang terakhir peradaban Jahiliyah. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu peradaban Romawi Timur sebelum Islam. Kerajaan Romawi didirikan pada tahun 753 sebelum Masehi dengan ibu kotanya Roma. Kerajaan Romawi ini mengalami puncak kejayaan pada masa Maharaja Yustianus I, yaitu pada tahun 527 hingga 562 Masehi. Yang pertama yaitu agama. Negeri-negeri yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Romawi Timur pada umumnya beragama Nasrani, yang pada waktu itu terpecah dalam berbagai aliran. Adapun yang termasyhur di antara aliran tersebut, yang pertama yaitu aliran Yaqibah. Aliran ini banyak dianut oleh kaum Mesir, Habsyah, dan lain-lain. Yang kedua aliran Nasatirah yang banyak dianut oleh kaum Musil, Irak, dan Persia. Dan yang terakhir aliran Mulkaniyah yang banyak dianut oleh masyarakat Afrika Utara, Sisilia, Syria, dan Spanyol. Yang kedua, bahasa dan kesenian. Dalam wilayah kerajaan Romawi Timur ada 3 bahasa yang berpengaruh, yaitu bahasa Latin, bahasa Grek, dan bahasa Suryani. Dalam bahasa-bahasa inilah ditulis kitab-kitab suci, undang-undang, cerita-cerita, sajak-sajak, dan sebagainya. Kesenian Romawi sangat maju pada masa Kaisar Yustianus I dan para pengganti-penggantinya. Kemudian meluas sampai ke daerah Italia Utara, yang pada saat itu banyak dibangun patung-patung dan gereja yang terdapat kubah. Kemudian filsafat. Kebudayaan Romawi pada hakikatnya adalah lanjutan dari kebudayaan Yunani. Menurut Jurji Zaidan, beliau membagi kebudayaan Yunani kepada 7 zaman. Yang pertama masa dongeng, yang kedua masa pahlawan, yang ketiga masa lirik, yang keempat masa keemasan, yang kelima masa Iskandari, yang keenam masa Yunani dan Romawi, dan yang terakhir masa Bizantium. Kemudian materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Utari Revina Nur Hidayah. Peradaban Persia. Pada umumnya, agama bangsa Persia adalah Zoroastrianisme yang menganut kitab suci Zend Avesta. Kerajaan Persia merupakan kerajaan saingan dari kerajaan Romawi Timur, yang mana 2 kerajaan ini saling berperang memperebutkan daerah kekuasaan. Perang tersebut terus berlanjut sampai dengan datangnya ajaran agama Islam. Kemudian pada peradaban Persia terdapat 3 agama. Yang pertama, Zoroaster. Zoroaster adalah seorang yang dipercayai membawa agama yang meyakini satu Tuhan, atau yang disebut dengan Tuhan kebaikan. Agama yang mempercayai satu Tuhan ini memiliki keyakinan yang disebut dengan Ahura Mazda. Ahura Mazda ini adalah Tuhannya dari
agama Zoroaster ini. Kemudian Almanuyah. Almanuyah adalah agama yang diciptakan oleh pemimpin yang bernama Manu atau Mary pada tahun 215 Masehi. Nah, agama Almanuyah ini tersebar luas di daerah Eropa. Dan agama Almanuyah ini juga termasuk dalam agama Zoroaster karena memiliki campuran dari Zoroaster dan juga agama Nasrani. Yang ketiga adalah Madrak. Madrakisme adalah komunisme tertua di dunia. Sekitar pada tahun 487 Masehi, ahli filsafat yang bernama Madrak, ia membawa faham baru dalam agama dua Tuhan, yaitu Tuhan cahaya dan Tuhan gelap. Yang mana ajaran ini mengatakan bahwa manusia itu dilahirkan sama, karena itu haruslah hidup sama. Kemudian bahasa pada peradaban Persia. Rumpun bahasa Persia adalah Indo-Iran yang menginduk dengan bahasa Indo-Eropa sejak pada tahun 3000 sebelum Masehi sampai dengan abad ke-13 Masehi. Nah, bahasa Persia merupakan salah satu bahasa tertua di dunia. Nah, bahasa Persia ini juga merupakan bahasa resmi dari negara Iran, Tajikistan, dan juga Afghanistan. Kemudian ada kesenian pada peradaban Persia. Nah, hasil seni Persia yang paling kuno adalah keramik, patung-patung, dan juga perabotan kuno yang berasal dari perunggu. Nah, itu pada tahun 5000 sampai dengan 1000 sebelum Masehi. Nah, ada juga seni lukis dan arsitektur itu pada tahun 550 sebelum Masehi sampai dengan 1600 Masehi. Materi yang selanjutnya adalah peradaban Arab Jahiliyah. Pada bagian pertama ada letak geografis masa Arab pra-Islam. Dilihat dari peta, Jazirah Arab berbentuk persegi panjang yang sisinya tidak sejajar. Batasan-batasan alam yang membatasi Jazirah Arab adalah: yang pertama, di bagian barat berbatasan dengan Laut Merah; yang kedua, di bagian timur berbatasan dengan Teluk Arab; yang ketiga, di bagian utara berbatasan dengan Gurun Irak dan Gurun Syam; dan yang terakhir, di bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebagian besar daerah jazirah adalah padang pasir Sahara yang terletak di tengah dan memiliki keadaan dan sifat yang berbeda-beda. Karena itu, ia bisa dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, Sahara Langit memanjang 140 mil dari utara ke selatan dan 180 mil dari timur ke barat. Disebut juga dengan Sahara Nufut. Oase dan mata air sangat jarang dan tiupan angin seringkali menimbulkan kabut debu yang mengakibatkan daerah ini sukar ditempuh. Bagian kedua ada Sahara Selatan yang membentang menyambung Sahara Langit ke arah timur sampai selatan Persia. Hampir seluruhnya merupakan dataran keras, tandus, dan pasir bergelombang. Daerah ini juga disebut dengan Al-Rub Al-Khali, yang punya arti bagian yang sepi. Bagian yang ketiga adalah Sahara Harat, suatu daerah yang terdiri dari tanah liat yang berbatu hitam bagaikan terbakar. Gugusan batu-batu hitam itu menyebar di keluasan Sahara ini. Jazirah Arab dahulu terbagi dalam 8 kawasan. Yang pertama ada Hijaz yang terletak di tepian Laut Merah sebelah tenggara. Wilayah ini paling penting karena terdapat Ka'bah di sana. Yang kedua ada Yaman, berada di sebelah kanan Ka'bah. Di selatan Yaman terdapat Samudra Hindia. Yang ketiga ada Hadramaut, terletak di tepi Samudra Hindia sebelah timur Yaman. Selanjutnya ada Muhrah, terletak di sebelah timur dari Hadramaut. Selanjutnya ada Oman, terletak di sebelah utara bersambungan dengan Teluk Persia. Selanjutnya Al-Hasa, terletak di pantai Teluk Persia dan panjangnya sampai ke tepian sungai Efrat. Selanjutnya Najd, terletak di antara Hijaz dan Yamamah, di sebelah utara bersambung dengan Syam, di timur dengan Irak. Dan yang terakhir ada Ahqaf, terletak di selatan sebelah barat daya Oman. Selanjutnya kita berlanjut pada bagian kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Bangsa Arab pra-Islam biasanya disebut dengan Arab Jahiliyah, bangsa yang belum berperadaban, bodoh, dan tidak mengenal aksara. Namun, bukan berarti tidak seorang pun dari penduduk masyarakat Arab yang tidak mampu membaca dan menulis, karena beberapa orang sahabat Nabi diketahui sudah mampu membaca dan menulis sebelum mereka masuk Islam.
Jazirah Arab bagian utara telah ditemukan tradisi baca tulis. Tradisi tulis menulis di Jazirah Arab terus berlanjut sampai datangnya Islam. Kemudian bangsa Arab, terutama Arab bagian utara, dikenal sebagai orang-orang yang memiliki kemampuan tinggi dalam mengubah sebuah syair. Syair-syair itu diperlombakan, kemudian yang unggul ditulis dan digantungkan di dinding Ka'bah. Selanjutnya, dalam tradisi keilmuan Islam, ilmu sejarah dianggap sebagai ilmu-ilmu keagamaan karena pada awalnya terkait erat dengan ilmu hadis. Seperti pada masa pra-Islam dan awal Islam, bangsa Arab tidak mencatat sejarah mereka. Mereka menyimpan catatan itu dalam bentuk hafalan. Hal ini dikarenakan mereka tidak mengenal tulisan, tapi tradisi lisan lebih dihargai dan diutamakan ketimbang tradisi tulisan. Jika dilihat pada konteks lain, sosial politik pra-Islam sangat rendah dan tidak berkembang. Apalagi dalam konteks ini, masyarakat Arab pra-Islam telah terbentuk kabilah. Kemudian dari beberapa kabilah terbentuklah suku. Jadi, sebetulnya pada masa Arab pra-Islam, sudah terbentuk identitas masyarakat Arab itu sendiri. Namun, karena penekanannya pada hubungan kesukuan yang kuat, perang terus-menerus terjadi pada masyarakat Arab pra-Islam, sehingga kebudayaan mereka tidak berkembang. Itulah salah satu penyebab bahan-bahan sejarah Arab pra-Islam sangat langka untuk ditemukan di dunia Arab dan dalam bahasa Arab. Yang terakhir, orang-orang Arab sebelum Islam memang telah mengenal tradisi yang menyerupai bentuk sejarah lisan. Itulah yang disebut dengan hari-hari penting atau al-ayyam dan silsilah atau yang disebut dengan al-ansab pada masyarakat Arab pra-Islam. Al-Ayyam ini adalah peristiwa peperangan antar kabilah Arab. Adapun isi dari Al-Ayyam ini adalah perang-perang dan kemenangan-kemenangan untuk tujuan membanggakan diri terhadap kabilah-kabilah yang lain. Informasi ini diabadikan dalam bentuk syair maupun prosa-prosa yang diselingi syair-syair. Sedangkan Al-Ansab adalah bentuk tradisi pra-Islam yang mengandung banyak sejarah yang artinya silsilah. Kitab sejarah yang memaparkan nasab-nasab Arab dan asal-muasal mereka disebut dengan Kitab Al-Ansab, sebagai rasa kefanatikan terhadap kabilah yang bersambung sebelum Islam. Ada beberapa kitab Al-Ansab yang sangat terkenal. Dengan nasab ini adalah Kitab Jamharatun. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai asal-usul keturunan Arab pra-Islam. Perlu diketahui bahwa bangsa Arab merupakan salah satu entitas yang berasal dari keturunan Sam atau putra tertua dari Nabi Nuh alaihissalam. Entitas lainnya yaitu berasal dari Romawi dan Persia. Mereka ini bertempat tinggal di sekitar barat daya benua Asia atau biasa kita kenal dengan sebutan Semenanjung Arabia. Semenanjung Arabia terdiri dari gurun pasir dan stepa atau padang rumput yang luas di gurun pasir. Nah, menurut sejarawan dan peneliti sejarah, terdapat dua komunitas yang pernah ada di Semenanjung Arabia ini. Yang pertama yaitu komunitas Baidah atau orang Arab yang sudah hilang atau musnah. Sejarah mereka ini dapat diketahui dari kitab-kitab Samawi, yaitu Al-Quran, Injil, Taurat, dan syair-syair jahiliyah. Kedua yaitu Baqiyah atau orang-orang yang masih ada. Nah, bangsa Baqiyah ini terdiri dari dua suku besar. Yang pertama Adnaniyah dan yang kedua Qataniyah. Nah, Adnaniyah ini merupakan salah satu keturunan dari Nabi Ismail ibnu Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian yang kedua yaitu suku Qataniyah yang merupakan salah satu nenek moyang dari orang-orang Yaman. Lebih jelasnya, lebih mudahnya kita memahami suku-suku atau kaum yang pernah ada di jazirah ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu Baidah atau suku-suku yang sudah hilang, musnah, dan yang kedua itu ada Aribah, yaitu suku-suku yang menjadi nenek moyang bangsa Arab sekarang ini, yaitu Qataniyah, dan Musta'ribah atau Adnaniyin, yaitu keturunan dari Qataniyah ini sendiri yang tinggal di Makkah. Selanjutnya yaitu mengenai tradisi menulis dan pendidikan bangsa Arab. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab diidentikan sebagai masyarakat yang jahiliyah atau bodoh. Kejahiliahan mereka ini dapat dimaknai dengan tidak memiliki ilmu, karena pada dasarnya Arab jahiliyah tidak mampu menulis atau ummi, buta huruf. Dan hanya ada beberapa orang yang belajar menulis.
Bangsa Arab, khususnya Arab bagian utara, dikenal tidak mempunyai budaya tulis-menulis. Meski demikian, sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, perlahan orang-orang Arab utara mulai mengembangkan budaya tulis. Nah, kota Mekah sendiri menjadi pusat perdagangan sekaligus keagamaan penyembah berhala pada zaman dahulu. Adanya kegiatan perdagangan ini yang mengharuskan mereka mahir dan hisab dan tentunya bisa menulis. Baik, selanjutnya yaitu mengenai kegiatan intelektual di luar Arab pra-Islam. Yang pertama yaitu Athena klasik atau The School of Hellas. Yunani sebagai sebuah kota yang berada di bawah kekuasaan Romawi Timur, Athena mengalami kemakmuran dan kemajuan budaya serta menjadi salah satu pusat kegiatan intelektual kerajaan Romawi. Sejumlah pusat pendidikan juga berdiri di kota ini. Di Athena, Plato mendirikan akademi filsafat yang biasa dikenal dengan Museum Athena. Namun, kemudian museum ini ditutup karena sikap Justinian I yang tidak terlalu antusias terhadap dunia ilmu pengetahuan dan filsafat. Kemudian yang kedua yaitu Alexandria Hellenistik. Alexandria ini telah menjadi pusat ilmiah dan filsafat Yunani bersamaan dengan pertemuan Helenisme dengan pengaruh Oriental dan Mesir kuno. Adapun tradisi yang tetap mereka teruskan yaitu tradisi Hellas dengan menciptakan dua sistem filsafat baru yang akan menempatkan mereka berdampingan dengan Plato, Aristoteles dalam pengaruhnya bagi pemikiran Barat. Yang ketiga yaitu Romawi Timur. Menurut Chester G. Starr menyebutkan abad kedua kekuasaan Romawi ini sebagai abad mandul. Mengapa disebut demikian? Karena dalam arti tidak memproduksi karya ilmiah yang monumental. Meski demikian, ada beberapa karya yang sempat ada pada masa ini, yaitu karya Plotinus yang mencakup keseluruhan filsafat termasuk kosmologi dan fisika. Di masa ini juga terdapat pertukaran budaya yang sangat pesat pada setelah tahun 155 sebelum Masehi. Kemudian keempat yaitu Konstantinopel. Sumbangan Konstantinopel terhadap perkembangan pengetahuan salah satunya adalah dengan didirikannya universitas oleh Konstantin di Konstantinopel. Dan yang kelima yaitu Jundi Sapur. Kegiatan ilmiah di kota ini mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-6. Jundi Sapur menjadi pusat intelektual terbaik di zamannya, khususnya di bidang kedokteran, matematika, dan musik. Banyak ilmuwan yang kemudian meninggalkan Athena, Alexandria, dan kota-kota Romawi lainnya, lalu memilih untuk menetap di Jundi Sapur dikarenakan kaisar-kaisar yang tidak mendukung kegiatan ilmiah yang mengakibatkan ditutupnya sejumlah akademik di beberapa kota. Selanjutnya yaitu Edessa, Haran, dan Nisbis. Jalan menuju Baghdad, dua kota Mesopotamia utara di mana kebudayaan Syria kuno sudah berkembang sejak awal. Pada pengaruh pertama abad ke-6 Masehi, kota Nisbis memiliki sebuah akademi pendidikan yang mungkin bisa disebut terbaik di dunia kala itu. Di sini berlangsung kegiatan penerjemahan karya-karya penting Yunani dan Sanskerta ke dalam bahasa Persia lama atau Pahlavi dan bahasa Syria. Karya-karya yang diterjemahkan antara lain yaitu bidang matematika, kedokteran, astronomi, dan filsafat. Materi selanjutnya yaitu tentang sistem kepercayaan bangsa Arab pra-Islam. Sebelum Islam datang, penduduk Arab menganut agama yang bermacam-macam, dan Jazirah Arab telah dihuni oleh beberapa ideologi, keyakinan atau keagamaan. Agama-agama yang dianut oleh masyarakat pra-Islam ini yaitu ada 5. Yang pertama Yahudi. Agama ini dianut oleh orang-orang Yahudi yang bermigrasi ke Jazirah Arab. Yang kedua yaitu Kristen. Agama ini masuk ke kabilah-kabilah Ghazaniyah dan Al-Munaziriyah. Ada beberapa gereja besar yang terkenal di sana. Yang ketiga yaitu Majusiyah. Sebagian sekte Majusi masuk ke Jazirah Arab di Bani Tamim, di antaranya Zoroarah dan Mahajib bin Zahara. Yang keempat yaitu paganisme. Kepercayaan ini dengan menyembah ratusan patung berhala
dengan yang bermacam-macam bentuknya seperti Ka'bah, binatang-binatang, matahari yang mereka jadikan sebagai sesembahan selain Allah. Yang kelima yaitu Al-Hunafah. Mereka berpandangan bahwa agama yang benar di sisi Allah adalah Hanifiyah sebagai akulturasi dari milah Ibrahim. Nah, agama atau kepercayaan tersebut yang paling terkenal adalah penyembahan terhadap berhala yang jumlahnya mencapai lebih dari 362. Di antara berhala yang paling populer di kalangan mereka ini, yakni yang pertama, Wat, nama patung milik kaum Nabi Nuh yang berasal dari nama seseorang saleh dari mereka dan ditemukan kembali oleh Amru bin Luhai di Jeddah dan diberikan oleh Auf bin Azharah. Yang kedua yaitu Suwah, patung kaum Nabi Nuh yang ditemukan kembali dan diberikan kepada Muzar bin Nizar dan diserahkan kepada Bani Huzail serta ditempatkan di Arahata sekitar 3 mil dari Mekah. Yang selanjutnya yaitu Yaghuz, patung kaum Nabi Nuh yang ditemukan kembali dan diberikan kepada Naim bin Umar al-Murtadi dan al-Maj'aj. Yang keempat yaitu Ya'ud, patung kaum Nabi Nuh juga yang ditemukan kembali dan diberikan kepada kabilah Hamadan dan ditempatkan di Khaywan, disembah oleh orang-orang Hamadah. Yang kelima yaitu Nasr, patung kaum Nabi Nuh juga yang ditemukan kembali dan diberikan kepada kabilah Himyar dan ditempatkan di Sabak. Selanjutnya yaitu Mana'ah, patung berhala yang ditempatkan di pantai laut dari Arab al-Musya'al di Qadid antara Mekah dan Madinah. Patung ini sangat diagungkan oleh suku Al-Aus dan Al-Khawarij. Yang selanjutnya yaitu patung Lata. Patung Lata ini adalah kuburan orang soleh yang ada di Taif dan dibangun dengan batu persegi 4. Yang selanjutnya yaitu Al-Uzza. Al-Uzza ini adalah satu pohon yang disembah. Ia lebih baru dari Al-Atta. Ditempatkan di Wadi Nakalah di atas Dazu Irqi. Terakhir Hubal, yaitu patung yang begitu besar di Ka'bah, diletakkan di tengah Ka'bah. Nah, patung ini terbuat dari batu akik merah dalam rupa manusia. Yang terakhir yaitu Zulkhalhas, berhala milik kabilah Khat, Bajilah, dan Daus yang berada di Kubalah, daerah antara Mekah dan Yaman. Materi selanjutnya yaitu tentang sistem kehidupan sosial bangsa Arab pra-Islam. Bangsa Arab memiliki karakter yang positif seperti pemberani, ketabahan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri, dan martabat. Menganut kebebasan, loyal terhadap pemimpin, pola hidup sederhana, ramah, ahli syair, dan yang lain sebagainya. Karakter baik mereka terkikis oleh sifat buruknya, yaitu yang pertama, saling membanggakan dan mengutamakan keturunan nasab, sebab masyarakat Arab sangat menjaga garis keturunannya. Yang kedua yaitu membanggakan keahliannya dalam membaca syair. Masyarakat Arab ini mudah tertarik dengan keterampilan berbicara yang memukau dan gaya bahasa yang indah. Yang ketiga yaitu kebiasaan buruk bangsa Arab pra-Islam yang menyembah berhala, dewa, jin, malaikat, roh, dan benda-benda yang ada di langit. Yang keempat yaitu kaum wanita yang dihinakan, yakni kaum wanita dipandang rendah oleh bangsa Arab karena dianggap tidak bisa berperang dan tidak memiliki daya untuk melawan orang yang ingin berbuat jahat terhadap dirinya. Yang kelima, praktik meningkah yang keliru atau salah, seperti nikah mut'ah, nikah syighar, nikah tanpa batas, meningkahi dua perempuan bersaudara, dan nikah istihda. Yang selanjutnya yaitu talak yang mudah. Masyarakat Arab dengan mudah menjatuhkan talak kepada istrinya, namun di lain waktu ia bisa merujuknya kembali. Yang selanjutnya, peperangan dan perampokan. Perang pada masyarakat Arab jahiliyah ini tidak disebabkan oleh masalah yang sepele.
Yang terakhir yaitu tradisi keilmuan masyarakat Arab bukan merupakan ahli kitab dan berwawasan seperti bangsa Yahudi dan bangsa Nasrani. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang sistem hukum bangsa Arab pra-Islam. Secara umum, periode Mekah pra-Islam ini disebut sebagai periode jahiliyah yang berarti kebodohan dan berbarian. Hukum jahiliyah membuat keberpihakan pada kelompok tertentu. Dan secara umum, keadaan hukum masyarakat Arab jahiliyah ini ditandai dengan 3 karakter. Yang pertama, karakter rasial, yaitu pada hukum jahiliyah pada ditunjukkan dengan adanya perasaan kebangsaan yang berlebihan dan kesukaan serta adanya pembelaan terhadap orang-orang yang berada dalam komunitas kesukuan yang sama. Yang kedua yaitu karakter feudal. Karakter feudal ini pada hukum Arab pra-Islam tergambar dengan adanya superioritas yang dimiliki oleh kaum kaya dan kaum bangsawan di atas kaum miskin atau lemah. Kehidupan perdagangan yang banyak dijalani oleh orang Arab Mekah pada waktu itu yang mengutamakan kesejahteraan materi menjadikan tumbuhnya superioritas golongan kaya dan bangsawan di atas golongan yang lemah. Yang ketiga yaitu karakter patriarkis, yaitu kaum laki-laki pada waktu itu memegang kekuasaan yang tinggi dalam relasi laki-laki dengan perempuan, diposisikan lebih tinggi di atas kaum perempuan. Kaum perempuan ini mendapatkan perlakuan diskriminatif, tidak adil, dan bahkan dianggap sebagai biang kemelaratan dan simbol kenistaan.